Saudara petugas yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar apel bersama di lapangan Tugu Monas, Jakarta Pusat. Apel digelar dalam rangka memantau pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di wilayah DKI Jakarta. Tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengikuti apel gabungan PPKM Mikro di Monas, Jakarta. Tim gabungan ini nantinya akan bertugas melakukan patroli di wilayah ibu kota pasca melonjaknya kasus harian COVID-19 di Jakarta. Ke sektornya untuk kita atur set. Seusai menggelar rapat koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga Jakarta dan sekitarnya untuk tetap berada di rumah pada hari Sabtu dan Minggu besok. Langkah ini diharapkan membantu menekan penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta. Kita menganjurkan kepada seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya hari Sabtu Minggu besok untuk di rumah saja, menganjurkan kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Jadi kita berharap masyarakat untuk sama-sama kita menyadari bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi. Karena itu kurangi kegiatan di luar rumah, kurangi aktivitas yang berpotensi interaksi sehingga bisa terpapar. Informasi selengkapnya terkait patroli protokol kesehatan COVID-19 kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, untuk menekan kasus COVID-19 khususnya di ibu kota Jakarta, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP akan gencar melakukan patroli protokol kesehatan. Lantas bagaimana, Sisko, skenario pelaksanaan patroli ini? Ya, Cynthia dan juga saudara, sudah dilakukan untuk patroli. Salah satunya di tempat di kegiatan usaha yang berada di kawasan Blok S Jakarta Selatan atau tempat kami melaporkan pada malam hari ini, di mana kegiatan usaha ini kemudian diminta untuk berhenti masa operasionalnya selama 1 hari atau 1 kali 24 jam setelah kemudian kedapatan masih beroperasi melewati dari batas waktu yang ditentukan atau pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian situasi terkini untuk kegiatan usaha yang sudah ditutup atau kegiatan operasionalnya sementara oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak kepolisian, TNI, dan juga Satpol PP, di mana dari pintu sudah terpasang atau terpapang di mana ada stempel yang menunjukkan bahwa kegiatan untuk operasional tempat usaha ini sudah diberhentikan setidaknya dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan untuk skenario-nya nanti akan menyasar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dari masyarakat yang ada khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kalau kami melihat atau berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari hasil apel yang digelar di kawasan Tugu Monas, Jakarta tadi, memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini meminta kepada masyarakat untuk berdiam diri di rumah pasca kemudian meningkatnya kasus harian COVID-19. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga sebenarnya Cynthia dan juga saudara, dalam beberapa hari terakhir peningkatan kasus COVID-19 ini mencapai 2.000 kasus. Bahkan pada hari ini tercatat ada aktif itu mencapai 24.511 kasus atau bertambah 2.173 masyarakat kemudian yang terpapar COVID-19, sehingga untuk menekan jumlah paparan COVID-19 yang terjadi di masyarakat, salah satu upaya adalah dengan melakukan skenario penutupan ataupun juga menghimbau kepada pemilik kegiatan usaha agar dapat mematuhi protokol kesehatan dan juga kepada masyarakat agar disiplin dan juga saling mengingatkan. Mengingat juga bahwa memang dari hasil yang dipaparkan juga oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat juga dapat melaporkan apabila kemudian ditemukan adanya kerumunan yang lebih dari 5 orang ataupun kegiatan usaha yang beroperasional lebih daripada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Jaki. Cynthia. Ya, Sisko, selain pemerintah mengimbau warga untuk tetap berada di rumah dan juga penutupan sementara, lantas langkah apa lagi yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta di masa PPKM Mikro ini untuk menekan laju penularan COVID-19, Sisko? Tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta untuk masyarakat tetap berdiam diri di rumah pada akhir pekan atau nantinya kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahkan
untuk penggunaan jalur sepeda yang tadinya itu digunakan adalah jalur layang non-tol yang berada di kawasan Casablanca, Jakarta ini nantinya akan diberhentikan sementara untuk bagi pesepeda karena nantinya untuk kegiatan-kegiatan olahraga atau pasca olahraga yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat lebih dari 5 orang ini diharapkan untuk dihentikan sehingga nantinya kasus penyebaran COVID yang berada di kawasan ibu kota ini dapat ditekan. Selain itu juga memang ada sejumlah pembatasan lain seperti adalah skema-skema selain kegiatan usaha yang sudah kami sebutkan berhenti beroperasi sejak pukul 9 ataupun juga kapasitas penggunaan dari transportasi umum 50% dan juga nantinya adalah kemudian bekerja dari kantor yang dibatasi dari 25 hingga 50% tergantung dari jenis usahanya. Cynthia. Ya, Sisko, jika semua skenario ini sudah dilakukan, apakah tim gabungan tersebut akan ditempatkan di titik-titik yang dinilai krusial terkait dengan kerumunan, Sisko? Tentunya akan ditempatkan di titik-titik yang sangat krusial sebenarnya Cynthia dan juga saudara, mengingat bahwa tadi berdasarkan hasil kemudian rapat gabungan juga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI dan Polri, apabila kemudian menemukan lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan bahkan lebih dari 5 orang, maka nantinya akan dilakukan pembubaran seperti yang dilakukan di tempat kegiatan usaha seperti kami laporkan pada malam hari ini, sehingga memang diharapkan masyarakat dapat bekerja sama untuk bersama-sama saling mengingatkan menggunakan masker dan juga melakukan langkah secara persuasif tim gabungan ini sehingga jumlah penyebaran COVID-19 khususnya di ibu kota yang saat ini mencapai kasus aktif 24.000 ini dapat ditekan dengan baik. Cynthia. Ya, bagaimana dengan sanksi yang akan diterapkan? Mengingat sanksi dinilai efektif untuk menekan warga keluar dari rumah dan juga tempat-tempat usaha, Sisko. Apakah sanksi akan diberlakukan lebih tegas lagi? Kalau kami memantau untuk yang lokasi atau kegiatan usaha seperti di belakang kami, tentunya sanksi-sanksi ini akan terus dilakukan sebagai Cynthia, yaitu dengan memberhentikan kegiatan operasional setidaknya 1 kali 24 jam apabila kemudian terbukti lebih daripada pukul 9 masih melakukan kegiatan operasional. Namun untuk kegiatan-kegiatan usaha dalam sektor-sektor strategis memang ada pengecualian di mana memang masih bisa dapat beroperasi, namun diharapkan bagi masyarakat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan bekerja sesuai dengan keputusan gubernur juga dan instruksi gubernur agar lebih banyak bekerja dari dalam rumah dibandingkan di kantor untuk menekan penyebaran COVID-19, mengingat bahwa varian baru juga sudah memasuki di kawasan ibu kota. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Jakarta Selatan. Terima kasih, Sisko.